Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku. Masih di Minggu Trinitas, hari ini Selasa 2 Juni 2026, kita belajar dari 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 16. 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan, aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu, bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki, jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan, jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Tema kita, kesatuan jemaat dan kemuliaan Allah. Perpecahan dapat terjadi karena berbagai macam perbedaan, termasuk perbedaan kebiasaan antara perempuan Yahudi dan Yunani dalam jemaat mula-mula di Korintus. Dalam tradisi Yahudi, perempuan harus memakai penutup kepala sebagai simbol kehormatan dan moral. Namun bagi perempuan Yunani, tidak ada keharusan bagi perempuan untuk menutup kepalanya. Hal ini menjadi masalah tentang ibadah yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Sekilas dalam ajaran Paulus kita dapat melihat adanya kesan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Namun kita harus memperhatikan kebenaran dalam Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan saling membutuhkan. Keduanya saling bergantung pada satu sama lain dan sama-sama bergantung pada Allah. Poin utama dari pesan Paulus adalah kepatutan dalam ibadah kepada Allah. Ada banyak kebiasaan yang tidak ada aturan spesifiknya dalam Alkitab, sehingga kadang kita susah membedakan apa yang sebaiknya kita lakukan dan tidak lakukan. Dalam kasus ini yang perlu dipertimbangkan bukan sekedar benar atau salah, melainkan patut atau tidak. Soal cara berpakaian di gereja misalnya, pikirkanlah, apakah itu layak untuk beribadah kepada Tuhan, pantas sebagai penampilan orang percaya, dan berguna untuk menjadi berkat bagi orang lain? Perpecahan dalam jemaat sering disalahpahami sebagai masalah benar atau salah berdasarkan firman Tuhan.
Padahal yang menjadi sumber perpecahan adalah masalah kebiasaan yang bisa saja berbeda satu sama lain. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah mana yang patut, yang berpotensi membawakan kesatuan jemaat dan memuliakan Allah. Kebiasaan apa saja yang kita temukan dalam kehidupan berjemaat yang berpotensi membawa perpecahan? Tumbuhkanlah kerendahan hati untuk duduk bersama, dan jika dibutuhkan belajarlah untuk mengalah demi kepatutan. Sebab yang terpenting bagi kita semua bukanlah siapa yang benar, melainkan kesatuan kita sebagai tubuh Kristus dan kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kami boleh bangun kembali. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur atas kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar tentang pentingnya hidup dalam kesatuan dan menghormati tatanan yang telah Engkau tetapkan. Ajarlah kami sebagai umat-Mu untuk hidup saling menghargai, saling melengkapi, dan tidak merasa lebih tinggi satu daripada yang lain. Jauhkan kami dari perpecahan, kesombongan, dan keinginan untuk menang sendiri. Satukan hati kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga melalui kebersamaan kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Bentuklah kami menjadi pribadi yang mengerti bahwa setiap kehidupan memiliki peran dan tanggung jawab di hadapan-Mu. Ajarlah kami menjalani tugas dan panggilan kami dengan rendah hati, penuh hormat dan setia kepada kehendak-Mu. Pimpinlah setiap pemimpin jemaat, pelayan dan seluruh anggota gereja agar tetap berjalan dalam kesatuan roh dan ikatan kasih. Jadikan kami jemaat yang dewasa dalam iman dan hidup hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.